Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah sampai pada bagian terakhir pelajaran kita. Ini surga baru, bumi baru, Yerusalem baru di kekekalan. Nah, ini baru saja saya buat. Jadi ini sesuatu yang tidak pernah ada dalam kelas saya. Saya mengajar akhir zaman ini 96 di gereja ini. Kalau saudara Bapak Ibu saudara masih ingat di gereja ini tahun 96, berarti saudara dengar firman Tuhan itu ya. 96. Saya mulai tahun 96 itu. Dan kalau di kelas saya mulai ngajar dari tahun 97 di kampus. Dan belum pernah ada pendahuluan tentang Taman Eden ini. Ini penting buat kita melihat kekekalan. Jadi kalau kita pernah mendengar namanya Taman Eden, Taman Firdaus. Nah itu adalah suatu tempat yang Tuhan ciptakan pada waktu ini arti Taman Eden ya. Jadi Taman Eden itu nama sebuah wilayah di bumi. Nah ketika Allah pertama kali menciptakan dunia. Nah Allah menciptakan Taman Eden ini adalah rencananya yang semula buat manusia, buat kita tinggal di sana, tapi dosa merusakannya hingga manusia harus diusir Taman Eden itu. Nah, poin utama saya mulai dengan kata pendahuluan karena kita nanti di kekekalan sama seperti Eden, seperti itu. Itu poin utama di situ. Kalau ditanya kata Eden itu dari mana? Ya memang kalau bahasa Ibrani itu satu rumpun ya dengan bahasa namanya bahasa Agadia. Orang Akadian di sana. Bangsa Sumeria. Ini satu rumpun ya. Sama rumpun yang Ibrani dengan tetangganya Arab itu satu rumpun juga ya bahasanya juga ya. Eden itu dari kata Edinu. Sumeria mengatakan ini dataran atau stepa, padang kering seperti itu. Ya memang perkembangannya seperti itu ya. Nah dikaitkan dengan kata Ibrani, akar kata Ibrani Adan. Nah bunyinya serupa yang jadi Eden itu, Taman Eden, Taman Firdaus itu artinya Eden itu artinya kenikmatan, kesenangan atau kegembiraan. Jadi mesti dipahami ya. Oh Taman Eden itu seperti itu. Makanya Alkitab dalam Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani menerjemahkan Eden ini dengan kata Paraidesos. Muncul kata Inggris dari kata Paraidesos muncul kata paradise. Nah itu namanya sama artinya taman kenikmatan. Ingat ya. Ini taman yang pertama kali Allah ciptakan. Jadi di Taman Eden ini Allah membentuk, membuat, menanam sebuah taman di situ. Kejadian 2 ayat 8 sampai 10 ayo kita baca ya. 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Amin. Jadi dari sini kita mesti tahu ya. Nah ini cerita bagaimana Tuhan menciptakan Eden. Allah menanam, membuat sebuah taman di situ di bumi yang Dia ciptakan dan dikasih nama Eden. Kalau kita melihat deskripsi Allah Alkitab ya tentang Taman Eden, berarti taman ini direncanakan Allah, didesain Allah, dan Allah menanami sendiri, bukan manusia.
Ya memang Allah menciptakan pertumbuhan seperti itu ya. Tapi harus dipahami ini ceritanya seperti ini. Nah di sisi yang berikutnya Alkitab tentang Taman Eden. Nah Taman Eden itu adalah rumah pertama umat manusia. Saudara pasti mulai pikir-pikir. Rumah? Ya. Taman? Ya. Tanpa atap? Ya. Tanaman-tanaman? Ya. Tidak ada peneduh? Ya. Nah saudara mesti sedikit mulai memikirkan. Ingat ya. Karena ayat yang kita baca tadi itu, lihat ya, balik lagi ya. Ayat itu. Allah buat Taman Eden ayat 8. Disitulah ditempatkannya manusia. Berarti kita tahu ya. Taman Eden itu rumah umat manusia yang pertama. Beda jauh dengan pola pikir kita tentang rumah. Rumah zaman sekarang ada atapnya, tembok, dikasih AC, dikasih apa. Oh seperti itu pemikirannya ya. Di sisi Alkitab tentang Taman Eden, taman itu penuh dengan keanekaragaman yang luar biasa. Ada segala macam pohon ada di situ. Itu tempat yang indah karena pohonnya indah di padang. Berarti kita sedikit mulai memikirkan ya. Ada sungai yang mengairi, yang membasahi. Taman itu tempatnya subur dan banyak buah-buahnya di situ. Berarti taman itu menyediakan makanan, nutrisi buat manusia. Jadi rumah manusia itu banyak makanan di situ. Karena buahnya baik untuk dimakan dan itu secara alami subur. Tidak perlu dipupuk. Ya. Karena Alkitab mengatakan ini tempat yang sempurna buat kita. Sekarang bayangkan ya, sempurna, perfect seperti itu. Catatan Alkitab juga menyatakan bahwa ada berbagai macam hewan ada di situ. Ada di taman itu. Berarti kalau sekarang orang pelihara hewan di rumah paling banter kucing ya sama anjing. Ya ada yang orang sentuh aneh titik pelihara ular gitu saudara ya. Asal bukan ular keket itu saudara. Saya nggak tahu ular keket itu apa, zaman saya kecil itu katanya begitu seperti itu. Kok mati? Oke. Nah ada catatan ya toh. Lihat ya, Adam dan Hawa telanjang, tidak berpakaian. Itu berarti menunjukkan bahwa manusia tidak butuh perlindungan sama sekali. Ingat ya, kalau saya dulu main gitu ya, suka telanjang dada, nggak buka kaos, buka ya, pakai celana pendek, kolor begitu. Kalau mau tidur, pakai kaos, nanti masuk angin, kita kan gitu kan? Itu pemikiran kita, enggak. Karena lingkungan Eden itu, rumah itu termasuk iklimnya sempurna sekali. Harus dipahami seperti itu ya. Nah, Taman Eden itu tempat di mana manusia berhadapan dengan Allah. Ketemu sama Allah. Kita di gereja kan ketemu Tuhan. Nah, tapi kita tidak bisa lihat Tuhan kan. Jadi Sang Pencipta itu berjalan di taman di waktu hari yang sejuk. Wow. Berarti kita sedikit membayangkan ya tempatnya ya. Bukan panas. Dan Adam dan Hawa bersama-sama bicara sama Sang Pencipta itu. Jadi Taman Eden itu rumah kita. Diciptakan khusus untuk manusia. Asal mulanya. Taman Eden itu tempat yang menyediakan segala kebutuhan. Allah perhatikan dengan setiap detail rancangan rumah. Nah, saudara sedikit bayangkan ya, kalau kita mau merancang rumah,
Ya kalau enggak punya duit ya paling browsing-browsing saudara ya. Lihat di YouTube, lihat di googling gitu. Atau minta tolong AI bikinkan seperti itu. Tapi karena Allah itu pencipta dan Dia Allah yang sempurna, Dia ciptakan semuanya sesuai dengan gambar Allah itu seperti itu. Itu sebabnya Adam dan Hawa tidak pernah kekurangan apapun. Engkau boleh makan semua jenis buah-buahan yang ada di tempat ini. Ya, kecuali satu yang dilarang. Kecuali satu buah pengetahuan baik dan jahat. Karena itu dipakai buat ujian. Nanti kita bahas itu. Berarti kita tahu ya, makanan mereka vegetarian. Tapi ini bukan legitimasi bahwa makan daging itu berdosa. Enggak. Karena makan daging pun diatur oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Makan daging pun diatur oleh Tuhan setelah air bah. Jadi Allah itu mengatur makanan manusia. Ya. Dan sudah itu ada makanan haram dan halal. Ya, di masa perjanjian lama. Di masa perjanjian baru. Segala satu halal bagiku. Tapi tidak semua berguna. Nah, Allah mengatur semua makanan itu seperti itu. Ingat ya, tapi di Taman Eden itu tempat penyediaan Tuhan. Taman Eden itu juga tempat persatuan dan persekutuan. Ingat ya, Hawa diciptakan di taman itu, diambil dari tulang rusuk Adam, dibentuk dan dibawa, diserahkan sama Adam. Karena Adam tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Itu sebabnya sekarang Adam punya apa ya bahasa Ibrani Eserneget ya, penolong yang sepadan dengan dia. Jadi di Taman Eden ini persatuan dan persekutuan itu dinikmati pasangan manusia itu suami istri jadi satu, Adam dan Hawa jadi satu, bersatu, bersekutu, tapi juga bersatu dan bersekutu dengan Allah penciptanya seperti itu. Jadi ini sempurna. Nah, mungkin saudara sedikit memikirkan, nek itu tidak pernah eker rasanya Adam dan Hawa. Sempurna ya. Wow, seperti itu. Taman Eden adalah tempat kerja. Tempat orang harus bekerja dan untuk memenuhi dan pemenuhan ya. Walaupun semuanya tersedia, semuanya serba sempurna, Allah tempatkan Adam di Taman Eden, itu dulu usahakan dan jaga, itu disuruh apa Avad dan Syamar dalam bahasa Ibrani ya, mengusahakan, mengerjakan seperti seorang hamba yang bekerja pada Tuhan, itu. Tapi juga Syamar itu seperti kayak security, satpam, tukang jaga. Jadi apapun yang pencipta Allah kita tanam, ada harus pelihara itu. Berarti manusia dikasih tugas apa lagi? Sebelumnya di pasal 1, Adam disuruh beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Lihat ya, beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan, mengusahakan, menjaga, memelihara. 6 kata kerja. Dan umat manusia itu diberkati Tuhan, diberi tanggung jawab, diberi pekerjaan yang bermakna, di tempat yang sempurna, yang semuanya serba ada, bekerja. Tapi manusia juga kreatif, gak bosenin ya, memberi nama binatang. Jadi binatang itu bukan Allah yang kasih nama, tapi manusia. Dengan cara itu sampai sekarang manusia memberi nama binatang itu. Dan Allah memberkati pekerjaan itu dengan bermanfaat. Nah, yang poin utama saya adalah, nah ini pandangan yang salah. Di Eden itu enak ya, mati pergi Taman Eden, kita santai wes, kipas-kipas. Mungkin sudah mikir ya,
kono TV, kono YouTube, kono TikTok, kono Netflix. Lalu ngapain kita ya, kono remote mungkin begitu saudara ya. Enggak, saudara harus tahu ya. Jadi ini adalah rancangan Allah yang sempurna yang pertama kali buat manusia itu. Taman Eden itu adalah tempat pernikahan yang pertama. Jadi di Taman Eden itu pernikahan didefinisikan dengan persatuan ya. Satu laki-laki, satu wanita. Meninggalkan orang tuanya lalu membentuk unit keluarga baru. Mesti hafal ya. Kalau saya mungkin udah hafal ya. Kejadian 2:24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu daging. Nah yang menarik, Adam dan Hawa gak punya orang tua. Ya karena Allah yang menciptakan mereka ya. Nah kalau kita kan orang tua kita dikasih gambar dan rupa Allah dalam kreatif. Makanya saya dan istri dikasih Tuhan hak menciptakan. Nah saya melahirkan anak. Tuhan pakai saya ya. Itu adalah bagian kreatif dari Tuhan. Tapi saya mau bicara soal pernikahan saja ya, pertama kali di sini. Jadi pertama kali Tuhan membentuk lembaga perkawinan. Berarti kita tahu ya, desain awal Eden dengan tegas mengatakan satu laki, satu wanita. Berarti menantang poligami. Laki-laki punya 2 istri, 3 istri, 4 istri, 5 istri. Satu wanita punya 2 suami, 3 suami, poliandri, LGBTQ plus, yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, wah pada banyak lagi yang plus itu. Tangkap ya. Berarti kita mesti memahami di Taman Eden itu tidak bicara soal free sex. Harus dipahami ya, Taman Eden itu bukan untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada. Tidak diceritakan oleh Alkitab seperti itu. Tidak ada. Perempuan bisa menikmati hubungan seks bebas dengan banyak orang. Nggak ada itu. Itu bukan rancangan Tuhan. Nah sekali lagi saya ajak saudara lihat penegasan sebelumnya. Kenapa? Nah Taman Eden adalah tempat yang penuh kesucian. Harus dipahami. Karena kekudusan Tuhan itu memenuhi tempat itu. Jadi karena kekudusan Tuhan, ingat ya, dosa tidak ada. Dosa tidak masuk ke dalam taman. Itu di Kejadian 1 dan pasal 2. Tapi antara pasal 2 dan pasal 3 iblis jatuh dalam dosa. Setelah dia jatuh, dia langsung ke Taman Eden. Dan itu sebabnya dosa mulai masuk di pasal 3 di Taman Eden itu. Jadi karena dosa tidak ada di taman itu di pasal 1 dan pasal 2, tidak ada yang akan menyebabkan kecemasan dan keresahan. Gambaran ya, kenapa Adam dan Hawa telanjang. Itu menunjukkan bahwa mereka nyaman satu sama lain tanpa rasa takut akan eksploitasi atau potensi kejahatan. Banyak penafsir Alkitab mengatakan seperti ini ya. Jadi kekudusan Allah yang sempurna itu seperti selubung, ya, selubung yang sempurna yang membuat Adam dan Hawa bisa melihat di dalam kekudusan itu. Ingat ya. Kalau mau bicara ketelanjangan, wow ini di Amerika Serikat, di Eropa ya, di Jerman beberapa tempat itu, mereka bikin komunitas tersendiri. Wah itu, jadi komunitas orang yang telanjang tidak mau berpakaian sama sekali. Jadi mereka bentuk kayak satu daerah kelompok sendiri. Kalau mau masuk berarti harus ikut gaya mereka. Berarti dari yang tua sampai oma opa sampai yang muda semuanya
telanjang bulat itu di situ tuh. Wah, itu bagi kita itu memalukan ya. Etikanya, nah ingat ya, ini dilakukan Adam dan Hawa karena tidak ada dosa. Ketika dosa belum ada, semuanya ada dalam kesucian Tuhan. Makanya digambarkan seperti itu. Begitu dosa itu masuk, Adam dan Hawa sadar mulai. Makanya banyak yang penafsir mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah itu hancur. Kekudusan itu musnah. Makanya Adam dan Hawa sadar dia telanjang. Tapi karena tidak ada dosa, kenapa? Karena ada kekudusan Tuhan ada di sana. Nah, Taman Eden itu tempat kehidupan. Ya, di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan. Dan sesuatu yang orang tidak pernah bisa membayangkan dalam sejarah manusia, beberapa agama, beberapa kepercayaan berusaha menggambarkan pohon kehidupan itu seperti apa, buahnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Apakah kita bisa tahu? Bisa tahu. Tapi nanti di Yerusalem baru. Makanya ini pendahuluannya tuh seperti ini ya. Jadi Adam dan Hawa punya akses bebas tanpa hambatan ke sana dan tidak ada kematian sama sekali. Dan ini sempurna. Didesain Tuhan seperti itu. Tapi karena ada pohon yang lain yang dilarang Tuhan, makanya Taman Eden itu juga tempat ujian. Kenapa perlu ujian? Karena di sini manusia harus diketahui hatinya, apakah dia taat sama Tuhan atau tidak. Bukan Allah kepingin tahu, ingat ya, Allah itu maha tahu. Harus dipahami ya, Allah maha tahu. Allah tahu kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu pilihan kita. Tapi penting juga buat kita untuk mengerti seperti itu. Jadi Taman Eden itu tempat ujian. Di tengah-tengah taman itu terdapat pohon pengetahuan baik dan jahat, dan Allah melarang buahnya dimakan oleh Adam. Dan ini satu-satunya larangan. Ingat ya, kalau saudara baca Ulangan 26-27 lah saya ya, imamat juga yang dilarang itu. Biasanya larangan itu dalam PL itu lebih banyak daripada yang diperbolehkan. Tapi dalam kekudusan yang sempurna ini, Allah memberikan kekudusan dan kesempurnaan ini, tapi ada satu larangan. Jadi ceritanya seperti ini, harus dipahami ya. Kita berandai-andai ya, segini besarnya ini Taman Eden. Saya tidak tahu seberapa luasnya. Nah, semuanya boleh dimakan Tuhan, tapi di tengah taman itu ada dua pohon. Jadi yang satu buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang dimakan Tuhan. Sebab kalau kamu makannya kamu akan mati. Nah, pakai bahasa Ibrani mutamot, dengan mati kamu akan mati. Nah, satunya pohon kehidupan. Nah, ini sebetulnya dua pohon ini ujiannya tuh di sini. Kalau manusia taat sama Tuhan, dia petik buah kehidupan, dimakan, langsung kekal. Jadi langsung kekal, buah pengetahuan baik dan jahat dicabut sama Tuhan, pergi, lalu selesai semuanya. Tidak perlu ujian lagi. Jadi selama di Taman Eden itu mereka ditempatkan, saya nggak tahu berapa lama. Tapi yang kita tahu bahwa manusia tidak juga mengambil keputusan untuk memetik buah kehidupan, lalu dimakan baru masuk ke era kekekalan. Ya. Dan kita tahu Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan kebebasan. Ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Demut Selem bahasa Ibrania ya. Jadi memiliki kemampuan untuk bisa mengambil keputusan dan memilih. Nah, ya kalau bahasa Ibraninya itu namanya Yaitzer. Ini seperti tendensi ya. Bisa jadi baik, bisa jadi jahat.
Bergantung kita. Jadi keberadaan pohon terlarang itu memberikan kesempatan Adam dan Hawa buat pilihan nyata. Kalau kamu ikut Tuhan, ambil buah kehidupan. Kalau kamu tidak taat sama Tuhan, kamu akan melanggar dan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebetulnya simpel ya ujiannya ya. Mungkin saudara akan berkata, kalau saya pasti lulus. Sayangnya Adam dan Hawa gagal. Dan kalaupun kita juga gagal. Kenapa? Yakobus berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita diseret, dipikat olehnya, dan itu akan melahirkan maut. Jadi ular di Taman Eden yang digunakan oleh iblis, dia menggoda Hawa dengan janji palsu, janji berkat palsu. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan Hawa dia petik, dia ambil buahnya kepada suaminya, dan suaminya ikut makan. Berarti kita tahu keduanya tidak taat, dan itu konsekuensinya buruk sekali. Dan bukan cuma Adam dan Hawa, kepada keturunannya. Makanya kita bawa namanya dosanya Adam. Apa itu? Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mazmur 51, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi semua kita keturunannya, kita bawa dosa itu. Dan kita kehilangan, mereka Adam dan Hawa kehilangan persekutuan dan Allah. Kehilangan rumah yang paling sempurna di dunia. Dan kehilangan kesucian, kepolosan mereka seperti itu. Jadi itu akhir ceritanya. Tapi Taman Eden itu menjadi tempat penebusan dan harapan. Dan ini sebabnya harus kita pahami ya. Dosa Adam dan Hawa dibalas dengan penghakiman Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi dalam penghakiman itu ada belas kasihan Tuhan. Jadi Allah menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa yang kini membuat mereka malu. Mereka tahu sadar mereka telanjang. Allah dia korbankan kulit binatang. Nah kalau biasanya saya kuis itu, saya kasih kuisnya seperti ini. Allah mengorbankan seekor domba untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Benar apa salah? Kebanyakan mahasiswa tulis benar. Alkitab tidak bilang itu binatang apa domba. Ya, cuman penafsirannya domba seperti itu. Nanti kita di surga kita tanya sama Tuhan, binatang apa Tuhan? Gitu ya. Oke. Tapi Allah juga beri kabar baik dalam Allah ketika menghakimi manusia ya dengan perpelu Adam ya. Manusia itu Adam. Dengan perpelu engkau akan menjadi makananmu, pada istrinya Hawa engkau akan berahi kepada suamimu. Lalu ular dihakimi, engkau akan menjalar dengan perutmu. Dan ini Kejadian 3:15 kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku Allah mengadakan permusuhan antara engkau, ular, iblis, dengan perempuan ini, Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Makanya sesudah itu anaknya Kain membunuh Habil. Habil keturunan yang dikutuk. Nah ini yang jalurnya keturunan itu ya. Lalu Habil meninggal, dibunuh oleh Kain, Allah kasih Set. Nah, ini keturunan perempuan itu sampai kepada Yesus Kristus. Makanya saudara harus tahu, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius pasal 1, Matius 1 ayat 1. Kenapa? Karena Allah di Kejadian pasal 3 ayat 15 memberikan janji keselamatan. Nah ini harus dipegang ya teman-teman.
Saudara paham seperti ini. Alkitab mengatakan jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus orang gak bisa masuk surga. Tanpa Yesus orang tidak bisa diselamatkan. Nah, keselamatan hanya datang melalui Yesus. Nah, Adam dan Hawa berarti kalau mau selamat harus melalui Yesus. Nah, harus dipahami Adam dan Hawa masuk surga. Ya karena siapa? Karena Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang akan datang. Nah, dari sini ya, keturunan Hawa akan meremukan kepala ular, iblis. Di mana? Disalib. Dan engkau ular akan meremukan tumitnya. Itu sebabnya kenapa Yesus disalib. Karena penyaliban itu menyalibkan persis, maaf ya di sini. Ini, aduh saya jongkok, ditumit di sini. Paku ditancapin di sini. Makanya mesti dipahami, balik lagi ya. Baca yang kotak merah, 2, 3. Taman Eden menjadi tempat penebusan dan harapan. Jadi ayat ini mengakui kutukan manusia, permusuhan yang terkait, tapi juga menyediakan juru selamat. Dari Allah yang akan berperang. Dan juru selamat itu, keturunan perempuan itu adalah akhirnya siapa? Yesus Kristus yang lahir dari perawan. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Merembukan kepala iblis. Jadi mudah ya, kita beriman diselamatkan kepada Yesus yang sudah datang 2000 tahun lalu. Adam dan Hawa diselamatkan karena Yesus yang akan datang 4000 tahun kemudian. Simple. Jadi senternya, pusat utamanya itu Yesus. Yesus yang akan datang kalau dari Adam, kalau kita Yesus yang sudah datang. Jadi pusat keselamatan itu semuanya hanya melalui Yesus. Dan itu sebabnya sejak awal dari kekekalan Allah telah merencanakan keselamatan itu. Segera dosa masuk dalam dunia, Allah menyatakan pada kita rencana itu. Kenapa? Dari mana? Efesus pasal 1 ayat 3, 4, 5. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam kekekalan itu dia sudah merencanakan itu. Nah, Eden itu tempat yang kita rindukan sampai sekarang. Tapi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Allah tempatkan kerub. Kerub itu malaikat ya. Kerubium itu berarti malaikat-malaikat yang banyak, yang tangguh, supaya menjaga tidak boleh masuk. Nah, Firdaus ini menjadi bagian kerinduan kita yang mendalam. Ini nanti tempat kita itu. Jadi yang jadi pertanyaan orang, di mana sih Taman Eden ini sekarang? Ayo kita baca Kejadian 3 ayat 24, abaikan yang tanda kurung. 2, 3. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kok jahat Tuhan? Tidak. Kalau udah diusir, berarti manusia bisa punya akses ke pohon kehidupan yang belum dimakan. Kalau sudah berdosa, lalu ada pohon kehidupan dan buahnya dimakan, berarti kekal. Kekal dalam dosa, berarti tidak ada keselamatan. Itu sebabnya kenapa diusir. Hukumannya pasti mati, tapi hukuman mati akan ditunda. Sebelum ditunda, dikasih kesempatan dalam keselamatan. Bisa paham itu? Jadi harus pahami ya. Nah, ini pertanyaan iseng. Ini yang tanya kebetulan mahasiswa saya ya. Kemarin tuh 2 hari lalu saya lupa. Pendeta gembala ya. Pak, ini yang dijaga kan Taman Eden kan sebelah timur. Berarti Adam dan Hawa, yang dijaga malaikat itu cuma sebelah timur, bisa menyusup ke barat, utara, selatan, begitu saudara ya. Harus dipahami ya. Pahami perspektif bahasa Ibrani. Ya, timur itu bicara direction ya, arah itu.
Jadi orang Yahudi itu memulai mencantumkan arah itu dimulai dari timur. Kenapa Pak Timur? Karena itu adalah awal matahari terbit. Nah kalau budaya kita kan beda. Budaya kita kan dimulai dari titik nol, utara. Itu yang membedakan ya. Makanya pandangan Ibrani di sebelah timur Taman Eden itu menunjuk berarti bisa tepi. Kalau sesuai konteks. Di tepi, di pinggir. Jadi kerub-kerub, malaikat-malaikat itu menjaga dengan pedang yang menyambar ke segala arah itu. Di tepi atau di depan Taman Eden. Nah itu yang membuat manusia tidak bisa masuk ya. Dan kalau dari Kejadian 28 yang kita baca tadi itu, ya lokasi Eden itu berada di timur, berarti tepat di daerah Eden itu seperti itu. Nah cuman pertanyaan kita, di mana Taman Eden itu sekarang? Memang Alkitab tidak menyebutkan lagi lokasi Taman Eden itu di bumi setelah kejatuhan. Lalu di mana? Ada beberapa pandangan ya. Jadi kalau saudara orang Kristen progresif, apalagi liberal ya, wah Taman Eden itu mitos. Jadi mereka nggak percaya ya. Nah pandangan tradisional, Eden atau Firdaus ya, Paradeisos tadi itu ya, itu diangkat dari bumi, tidak ada lagi di bumi, tapi sekarang berwujud kekal, tempat spiritual, tempat rohani di sorga, bukan seperti lokasi fisik di bumi. Nah itu makanya, karena ayat yang seperti ini ya, ketika ada penjahat yang di sisi Yesus yang percaya, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, berarti percaya Yesus ya, sebagai Mesias, sebagai Raja. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Nah, ayat itu yang membuat orang bisa memahami, berarti Firdaus itu diangkat sama Tuhan. Tapi bukan dalam bentuk fisik, tapi tempat spiritual, tempat rohani, lokasi ruang tunggu kalau kita orang beriman mati dalam Tuhan. Kalau pandangannya teologi perjanjian, ya itu gereja reform itu, macam-macam ya. Nah sebagian itu kelompok ini percaya, sebagian ya, evolusi teistik. Apa itu? Allah itu pencipta tapi juga percaya evolusi. Nah kita tidak percaya evolusi itu sama sekali. Jadi Kejadian 2 itu ditulis Musa, kata mereka ya, Musa memakai penanda geografis yang bisa dikenali Israel kuno pada masa itu. Jadi maksudnya sesudah era Eden, sesudah era Nuh, tempatnya sama. Nah itu poin utamanya ya. Eden di Timur Tengah, di Mesopotamia, ada deposit emas banyak Havilah di situ. Sungai Tunggal bercabang 4, Efrat, Tigris, Gihon, Pison di situ. Nah, pandangan teologi perjanjian ini mengatakan, Eden itu lokasi covenant of works. Nah, karena mereka teologi mereka covenant ya, teologi covenant itu covenant of works. Maksudnya begini, Eden itu tempat kudus di bumi. Nah itu tempat bait suci yang pertama kali di dunia. Allah berjalan bersama manusia di situ. Dan Eden ini jadi pola, model, prototipe. Nah untuk tabernakel, bait Allah sampai kepada Yerusalem baru. Nah pandangan yang keempat, pandangan penciptaan bumi muda. Maksudnya begini, bumi ini bagian saya ya, saya mengajar sama saudara. Allah tidak menciptakan dalam seperti ini tadi itu saya bilang, teologi teistik, evolusi teistik. Allah menciptakan tapi juga ada evolusi. Itu salah besar. Kenapa? Lihat ya, dari zaman Adam sampai pada zaman sekarang bisa dihitung 6.000 tahun sekian. Berarti bumi itu muda usianya. Tidak ada gap teori, tidak ada teori seperti bumi itu miliaran tahun. Kita nggak percaya sama sekali. Kita percaya bahwa Eden itu akhirnya hancur total, terkubur di era air bahnya Nuh. Jadi mustahil untuk menemukan Taman Eden di kota modern. Loh Pak, itu kan ada 2 sungai. Dan saudara harus tahu ya, dari zaman abad pertama bahkan sebelum Alkitab, sebelum masa PB,
Sampai sekarang orang selalu cari arkeologi Taman Eden, Taman Eden. Saudara mesti ngerti ya, bencana global air bah itu dahsyat memenuhi bumi. Sampai 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Berarti sampai 7,5 meter di atas gunung yang tertinggi. Tapi bukan hanya air bah digenangi, tapi itu merubah topografi. Jadi gunung yang tertinggi sekarang namanya Himalaya, tapi kita tidak tahu gunung yang tertinggi sebelum masa Alkitab. Lembah-lembah baru, lempeng-lempeng benua. Jadi kalau orang berkata bumi dulu satu daratan, betul. Tapi itu bukan miliaran tahun yang lalu. Itu sebelum air bah. Bumi itu satu daratan. Tidak ada wilayah gurun, gersang, terlalu dingin, kayak kutub dan semuanya. Tidak ada. Terlalu panas. Tidak ada. Bumi ini semuanya sempurna. Ya, satu daratan seperti ini. Jadi, kok enggak muter ya? Wah, saya berharap ini muter. Ini harusnya muter ini ya. Ini wajah bumi sesudah air bah. Kontinen-kontinen. Nah, sungai Efrat dan Tigris sekarang ini bukan sungai yang sama. Nggak sama. Hanya dikasih nama sama oleh keturunan Nuh setelah air bah seperti itu. Sekarang poin yang terakhir. Jadi nanti, ini kan pendahuluan. Kita tinggal di kekekalan, di surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Disinilah Taman Eden itu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kita akan membahas seri berikutnya nanti ya. Jadi di Yerusalem baru itu Taman Eden akan dipulihkan. Ayo kita baca Wahyu 22 ayat 1 ayat 2. 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Jadi lihat ya, pohon kehidupan akhirnya dimunculkan lagi. Eden itu dimunculkan lagi. Jadi Taman Eden, tempat kesenangan, taman kesenangan ya, ingat ya tadi itu ya, kenikmatan. Tapi jangan pikir kenikmatan free sex, enggak. Dalam kekudusan itu hilang karena dosa, dan Allah dalam belas kasih dan karunia-Nya Dia ciptakan ulang. Karena siapa? Buat kita, karena Kristus. Jadi Yesus itu makanya disebut Ia memulihkan segala sesuatu. Kita dipulihkan, tubuh jiwa roh kita dipulihkan, dunia dipulihkan, diciptakan ulang. Itu semuanya karena siapa? Karena Kristus. Saya tutup. Apa yang kita bisa pelajari dari Eden? Nah ini ya. Berarti kita harus tahu bahwa pekerjaan itu bagian dari rencana Tuhan. Seperti Adam ditempatkan di taman untuk bekerja. Berarti Allah menginginkan kita untuk bekerja dan produktif. Nggak boleh males. Ayo ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang merah kita baca. 2, 3. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Ingat ya, itu kata Alkitab. Jadi bekerja itu bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya di Eden pekerjaan itu diberkati. Tapi kalau sudah dikutuk, susah payah, semak duri, dengan berpeluh engkau mencari makananmu, itu kutukan. Tapi pekerjaan itu bukan kutukan, harus dipahami. Hormati batasan Allah. Nah, seperti Adam dan Hawa dapat satu larangan saja. Nah, ketika kita menemukan pembatasan Allah dalam firman-Nya di Alkitab, kita mesti menghormati, memahami, dan mentaati. Kenapa? Allah pakai itu untuk kebaikan kita. Kenapa? Nah, besok minggu saya terangkan itu ya. Kemerdekaan dari itu perbudakan mental itu. Seri kemerdekaan ya. Oke.
Yang ketiga, konsekuensi dari pilihan. Jadi kalau kita menyerah pada godaan, itu merusak iman kita. Merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan Allah. Dan banyak konsekuensi negatif yang kita jalani. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi saya suka yang terakhir adalah pemulihan dalam Kristus. Kenapa Yesus disebut Adam kedua? Ketika Adam pertama di Taman Getsemani dia gagal. Adam pertama di Taman Eden gagal. Yesus Adam kedua di Taman Getsemani. Dia bisa menang. Dan itu yang memampukan kita untuk bisa menang dan berkata tidak pada keinginan daging dan berkata ya pada kehendak Allah. Yesus yang memampukan kita menang dalam banyak hal.